Tugasnya kurator tuh apa untuk definisi utamanya sebenarnya? Bisa dibilang kita we are the gatekeeper. Kita tuh dipilih sebagai ahli untuk menjaga keseluruhan acara, baik tema, isi, itu tuh semua sama. Kenyataannya apakah tugasnya sesuai? Kita polisi juga sih tepatnya ya. Kalau ada keributan antara tenant nih, kurator mesti gimana ya? Keributan ada, harusnya misalnya bootnya 3,6 tapi ternyata dia bikin 6,2. Itu emang lumayan masalah buat brand-brand sebelahnya kan. Ada yang bandel-bandel juga. Waktu dekorasi dilarang, tapi di sini Dibikin Ya, lagi ada. gitu. Indo banget. Gue challenge nih, gue jadi balik bertanya ya. Katanya nih Oh, Asa di tahun 2006 is a very business oriented. Hmm. What is your take? Ayo. Special edition. Hari ini kita kedatangan sama ibu-ibu arsitek yang kemarin jadi kurator Arch ID ya, bulan April kemarin. Selamat datang di podcast radio Mbak Weni, Mbak Zani, and Mbak Dani. Nah kemarin kan jadi kurator. Saya gue mewakili teman-teman yang banyak nggak tahu sebenarnya tugasnya kurator itu apa sih? Siapa yang mau jawab? Ayo. Tadi kayaknya udah. Dani ya? Dan jawab Dan. Udah. Tugasnya kurator tuh apa untuk definisi utamanya sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya kurator itu sendiri kan kita tuh dipilih sebagai ahli untuk menjaga keseluruhan acara, baik tema, isi, itu tuh semua sama. Kita menjaga dari awal dan akhir. Tugas kita tuh selain kita juga menentukan tema utama dari si RKID ini sendiri, kita juga membuat layoutnya ya pastinya ya, karena kita kan di sini kan exhibition ya. Lewat denah host Layout exhibition-nya. Oke. layout denahnya, terus dan itu pun juga harus sama tuh, punya benang merah terhadap tema yang kita tentukan. Oke. Lalu kita juga bikin narasinya juga, kenapa kita memilih tema skema sintesa. Semuanya ada kita tuliskan ya, waktu itu banyak dibantu oleh Sani. Terus juga selain itu kita juga memilih teman-teman arsitek untuk bisa bantu kita mendesain feature-feature exhibition ya selama di Arch ID ini. Terus juga selain itu kita menjaga juga sebelum acara ya, ketika lagi construction kita menjaga apa yang para eksibitor presentasikan dan suguhkan ke nanti di hari H itu tuh sesuai dengan apa yang mereka rencanakan gitu. Jadi kita jaga tuh selama 4 hari ya kita masa konstruksi ya. Kita jaga, kita keliling, terus juga setelah acaranya pun juga kita jaga supaya semuanya itu sesuai, bersih, rapi, aman. Dan gak cuma itu, kita memberi ekstra ya untuk kita menjaga tatanan acara, isi-isi acara untuk semuanya memiliki benang merah terhadap si skema sintesanya itu sendiri. Jadi sebenarnya tugas kurator ya menjaga keseluruhan acara ini lah ya gitu. Boleh ditambahin Bu? Kalau tadi lo bilang lo milih arsitek, lalu juga menjaga si eksebitor yang submit ke lo. Itu jadi gimana nih? Arsiteknya dipilihin tapi eksebitornya yang... Oh beda sih, maksudnya kalau eksibitor kan mereka appoint arsitek sendiri masing-masing. Tapi kalau misalnya kita kan pas ketika kita membuat layout, kita membuat ada yang area yang didesain oleh eksibitor ya dan arsiteknya. Tapi ada beberapa yang feature exhibition kayak kemarin tuh kita bikin yang termasuk yang teman-teman fotografi bikin, terus juga yang kemarin ya ada 5 tetenger gitu, tetenger Public area. ya public area, terus area-area F&B gitu. Jadi itu area-area public kita appoint arsitek siapa yang bisa bantu kita untuk mendesain ini. I see. Kalau nggak salah ada 23 public area. Oke. 23 public area, beberapa lebih banyak kita yang appoint. Tapi ada juga yang di-appoint oleh IAI. Ya. Seperti kayak pavilion IAI.
Kemudian hackathon siapa milih? Hackathon Hackathon itu ya. juga dari IAI. IAI. Tapi selebihnya kita semua milih dari 23 itu. Kalian memilih arsiteknya itu berdasarkan apa nih? Banyak hal. Maksudnya kayak, kau mau bikin di sini kayaknya yang cocok dia deh, gitu ya? Apa gimana? Pertama mesti punya STRA dulu kayaknya. Oh iya. Itu Oke, itu pasti. siap. IAI siap. Iya harus ada STRA-nya. Jadi Oke. kalau nggak arsitek Dani Syawalia gitu misalnya, kalau nggak ada AR-nya atau nggak ada IAI-nya di belakang. Nggak bisa. Iya, Jadi interior designer tidak bisa masuk Arts ID. harusnya nggak boleh dengan catatan dia bukan di curated booth. Jadi dia di special design. Bedanya apa tuh curated booth sama special design? Curated booth itu dikurasi sama kurator harusnya kan. Oke. Kalau yang special design dia mungkin secara area juga beda, terus tidak wajib sebenarnya dikurasi oleh kurator, tapi karena tahun ini kita mau menjaga yang tadi sudah disebutkan oleh Dani, maka kita ngobrol sama semuanya sebenarnya seluruh exhibitor baik itu yang curated maupun yang special design. Nah kalau special design mungkin ada teman-teman yang desainer produk bahkan atau ada yang desainer interior, mereka bisa join tuh sebenarnya gitu. Jadi secara zoning itu ada yang zoning curated booth, ada Iya, yang zoning special design dipisah gitu Itu ya. kita tentukan. Sebenarnya random sih, nggak yang ini khusus ini, tapi dia kayak di tengah-tengah. Ini Iya. ada yang special design. Dan curated booth biasanya nanti dapat di hari pertamanya Arkaidi itu mereka bisa masuk ke dalam list untuk dikurasi untuk best curated booth atau enggak. Sedangkan kalau special design itu nggak akan dinilai oleh kurator. Oke. Kita akan masuk ke situ mengenai pertimbangan the best booth-nya. Tapi gue mau bertanya lebih lanjut mengenai tugas kurator tadi kan menurut kamus KBBI kan begitu tugasnya. Nah kenyataannya apakah tugasnya sesuai dengan kamus itu kah? Soalnya gue ngeliatin kayaknya agak-agak banyak juga kerjaannya ini gitu. Kayak lebih dari yang disebutin tadi. Iya. Boleh ya. Boleh dong. Jadi sebetulnya yang kita ketahui bersama itu kita sebetulnya bisa dibilang kita we are the gatekeeper. Benar nggak sih? Kita penjaga nih, penjaga gawang supaya semuanya kita polisi juga sih tepatnya ya. Kalau gatekeeper kan kayaknya keren ya. Tapi kita penjaga gawang supaya narasi tidak keluar, peraturan-peraturan tidak keluar, gitu kan ya. Aturan-aturan sudah kita tulis dan juga dari IAI itu harus diikuti. Nah itu kita penjaga gawang. Tapi memang sesuai dengan perjalanan waktu, saya juga ini kan pertama kali saya jadi kurator. Mungkin Zani udah beberapa kali nih yang lebih sering jadi kurator. Tapi saya melihat ya kalau saya atau kalian ya, itu kita melihat acara-acara ini very dynamic dan very organic in a way. Bagusnya itu memang jadi dinamis, jadi gak bosen melulu seperti tahun-tahun sebelumnya, yang sangat dinamis sehingga kita perlu sangat beradaptasi dengan apa yang terjadi. Oke. Ini bahasa diplomatiknya itu adalah banyak terjadi hal-hal yang surprise gitu. Ya kan? Jadi selain gatekeeper ada beberapa hal yang akhirnya kesepakatan kita bersama, kita bertiga untuk kita agak melebarkan sayap kita sendiri. Tapi ada beberapa hal yang juga diminta oleh ArchID sama IAI untuk kita juga di-push untuk lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Di antaranya adalah road to campus. Kita diminta oleh ArchID dan IAI untuk mendampingi mereka lah ya, untuk mempublikasikan ArchID ini sebetulnya lebih kepada acara untuk talks ya dan seminar. Tapi kita diminta untuk presentasi dalam hal ini ke ITB dan ke Unpad. Gitu. Jadi itu di luar daripada yang sebelumnya kita tahu gitu. Tapi ya udah kita ikutin aja dan memang itu adalah komitmen kita untuk sharing ya. Jadi kita kita ikut. Jadi itu satu hal yang kita tidak ketahui. Tapi memang ada beberapa hal yang kita akhirnya bertiga terutama dari Zani, yuk kita lebih melebarkan sayap gitu. Saya sama Dani lebih newbie nih. Saya lebih paling newbie karena
Dani lebih banyak udah ikut beberapa kali pameran RCID. Saya baru sekali. Zani udah beberapa kali jadi kurator. Jadi kita akhirnya punya kesepakatan bahwa kita perlu melebarkan sayap kita supaya RCID ini berhasil dan menjadi game changer. Oke. Bener nggak? Benar. Game changer gimana nih? Game changer bahwa RCID ini bukan hanya harus sukses tapi harus benar. Bener nggak? Benar. Lu yang ngomong kalau misalnya. Artinya kemarin nggak bener. Lebih baik. Bukan benar ya, lebih baik. Kayak misalnya yang tadi aku sebutin dari 184, aku nggak tahu ya nanti angkanya mungkin boleh dikeluarin yang benar, sekitar 180-an booth itu yang curated. Kita nggak cuma lihat itu, ternyata kita lihat lebih daripada 180 karena yang special design juga kita liatin. Toh mungkin di tahun-tahun yang lalu itu kuratornya hanya melihat yang curated booth. Tapi untuk menjaga keharmonisan seluruh area exhibition, kita putuskan untuk kita harus tahu nih apa yang terjadi di booth yang special design gitu, yang bukan curated booth gitu. Itu misalnya salah satu poin. Itu kan udah di luar daripada, ya sebenarnya itu masih masuk sih, menjaga keselarasan, keharmonisan dan responsi terhadap tema ya dari teman-teman eksibitor. Tapi kan mungkin untuk beberapa brand itu jadi kayak kenapa harus ketemu kurator? Emang kita kayak nggak pernah deh ketemu kurator gitu-gitu. Nah, itu salah satu sebenarnya yang kita aplikasikan di tahun ini. Di tahun-tahun sebelumnya tuh enggak gitu. Jadi yang ya curated booth aja yang ketemu kurator. Atau misalnya tahun-tahun lalu misalnya belum ada involve-nya campur tangan kurator di dalam tema talk series, bukan conference ya, tapi talk series itu adalah talk-talk yang terjadi di tetenger-tetenger atau public area yang kita create juga, kita tentukan ada 2 gitu kemarin, tetenger teduh dan tetenger rembuk dan tetenger tutur. Itu talk seriesnya kita tentukan tuh tiap hari, temanya ini, kita kasih guideline. Temanya seperti ini, do and don'ts-nya kayak gini. Oke, talk-nya bisa satu sesinya 45 menit sampai 60 menit. Berarti satu hari ada berapa sesi. Terus nggak boleh product knowledge misalnya, kayak gitu-gitu. Itu tuh diatur setiap talk series-nya. Begitu juga di alun-alun misalnya. Nah tadi kemarin dulu tuh memang mengevaluasi sih sebenarnya dari beberapa kali aku sebagai eksibitor ngikutin RID gitu ya. Atau sebagai speaker atau pembicara gitu, sering tuh tabrakan jadwalnya atau jadi atau misalnya kayak sebagai penonton aja mungkin audiens kayak ih kok ngomongin tema ini apa sih nih gitu, ada yang kayak gitunya tuh. Nah untuk itu kita coba masuk ke dalam talk seriesnya juga supaya bisa lebih align sama general teamnya gitu. Itu misalnya salah 2-nya gitu. Nggak tahu, mungkin ada salah 3, salah 4 yang sebenarnya secara natural akhirnya kita lakukan untuk kebaikan dan tujuan yang tadi Mbak Weni bilang. Oh ya ini kita harus set the new benchmark yang lebih advance lagi kayaknya gitu. Karena makin besar hallnya, tapi kalau bisa kualitasnya jangan makin turun tapi makin tumbuh dengan baik merata gitu. Artinya tadi kalau dari exhibitor ada yang bertanya harus dikurasi, harus ketemu kurator ya, artinya dia takut tidak diterima. Takut dirubah. Takut dirubah. Takut dirubah. Bener. Karena sebenarnya ya itu hal-hal yang kita perhatikan tuh adalah hal-hal terkait keamanan, safety ya, structure, terus udah gitu tentang disability access ya. Maksudnya sesederhana itulah gitu. Kalau misalnya keterkaitan tema sih kita nggak terlalu push mereka sebenarnya. Kalau misalnya dia adalah special booth, paling kayak nih ketinggiannya over nih, di guideline kita udah kasih seperti ini, bisa disesuaikan lagi ya. Simply itu aja sih, kayak lighting jangan sampai nyorot ke arah hallway atau nyorot ke arah teman-teman eksibitor yang lain gitu ya, karena bisa saling bertabrakan. Simply sesuatu yang sama-sama enak, sama-sama nyaman, bukan cuma sesama eksibitor tapi ya yang datang nantinya gitu. Which is a good thing sebenarnya ya. Good thing harusnya. Jadi sebenarnya teman-teman eksibitor nggak usah takut sebenarnya. Makanya ya kita akhirnya juga pas sesi juga ya sersan lah, serius santai. Nggak kayak polisi kayak kamu gini, enggak, gitu, santai aja. Sersan. Terus tadi gue juga tertarik lu ngomong kurator sebagai gatekeeper ya. Kalau sebagai gatekeeper itu kurator
atau brand ambassador nih? Karena gue pernah sebagai brand ambassador sebuah brand juga, itu basically we are the gatekeeper kan, karena setiap kali orang yang mau invest to the camera brand, dia pasti kan nanya dulu ke kita, gimana ya, ini gini, pakainya gini, buat ini bisa nggak, gini nggak, community gimana dan everything, jadi semua nanya ke kita dulu. Kalau mereka merasa yakin, baru mereka terjun masuk. We are not a brand ambassador. Itu menyalahi kode etik arsitek. Oke. Kita harus seobjektif mungkin, benar nggak? Kalau kita terlalu cenderung kepada satu brand, itu berarti kita tidak sesuai dengan kode etik arsitek. Jadi apalagi kita sebagai kurator, sebagai arsitek aja harus seobjektif mungkin. Bagaimana kalau kita jadi kurator? We have to be very very objective. Bener kan? Jadi ada brand-brand yang mungkin kita tidak suka, tetapi ternyata mereka inline dengan tema apa segala macam, ya kita harus berikan mereka kesempatan lah seperti itu. Jadi itu adalah salah satu challenge ya kita ya, menurut saya ya. Dan kita harus seobjektif mungkin keluar daripada zona-zona yang berbahaya, ya kan? Itu kan banyak sekali lah godaan-godaan di luar. Nah kita harus keluar dari situ supaya kita senetral mungkin. Supaya apa? Dalam menilai kita juga lebih objektif, sesuai dengan narasi, sesuai dengan tema segala macam, tidak terpengaruhi oleh judgement yang lain or personal judgment. Ya. Ngurusin booth segitu banyak, 3 orang, nggak bakal keburu kan? Jadi artinya apakah ada tim yang terlibat juga? Kita dibantu sama tim CIS sih. CIS sama kantor. Sama ada anak-anak kantor kita, kayak aku appoint satu tim, Sanit satu tim, Mbak Weni. Tapi kalau untuk kurasi, untuk kita kurasi hanya kita dan disupport sama tim CIS. Kurasi jadi basically ngeliatin gambar satu-satu itu, ngecekin satu-satu. Iya, presentasi. Jadi kita Zoom ya, setiap jam 4 sampai jam 6 sore. Setiap eksibitor dan arsiteknya atau desainernya presentasi setengah jam. Jadi kayak 4 sampai 4.30 A, 4.30 sampai jam 5 B gitu. Jadi kita kayak Zoom-nya on off gitu. Udah selesai, yang udah selesai keluar dari room, masuk yang nextnya, terus mereka presentasi sebentar, kita reviewnya benar-benar ya sesuai yang tadi ya, kayak ya tentang safety dan lain-lain, dan keharmonisan terhadap si tema skema sintesanya itu. Udah simply itu, kayak mau warna, mau akrobatik seperti apa ya, kita akan tetap support dan seobjektif mungkin. Kalau yang dibantu sama tim apa? Nah jadi yang sorry saya tambahin, kalau tim eksibitor atau CIS dalam hal ini menyiapkan secara administratif informasi yang harus disiapkan oleh para eksibitor untuk diasistensikan ke kita. Jadi misalnya gini, harus ada denah tampak potongan, harus ada ini segala macam, itu syarat-syaratnya udah harus ada semua, baru bisa ketemu sama kita. Nggak boleh itu syarat-syarat itu nggak ada, baru ketemu sama kita masih belum boleh. Jadi mereka harus siap dulu dengan data-data, kemudian baru bisa ketemu sama kita. Sebelumnya bahkan kita udah ada semacam quick review ya, quick review kita kasih sebelumnya ke mereka, baru benar-benar 101. Jadi sebenarnya bertahap tuh. Kita sebagai gatekeeper kita juga dibantu juga ya sama eksibitor juga gitu. Nah setelah itu baru nanti akan diberikan semacam semacam kesimpulan ya dari CIS-nya, seperti ini nanti mereka akan berikan. MOM lah gitu. Jadi ya gitu. Nah, kalau misalnya dibantuin tim itu apa? Dibantuin tim lebih kepada desain. Iya. Desain daripada beberapa public booth yang kita yang kalian kerjain. Karena kan waktu kita sangat terbatas ya. Jadi kita bertiga terlibat dalam 4 booth, public booth yang kita desain, dan tentunya harus disupport oleh tim kita gitu sih. Jadi kira-kira kalau misalnya Arts ID tidak ada kurator, itu apa yang akan terjadi? Jadi kayak pameran material, nggak punya jiwa, jualan doang. Kayak pasar mungkin. Kayak pasar. Betul. Kalau ngomong ada jiwa itu artinya apa? Desain terus selaras satu sama lain apa gimana nih?
Iya. Mungkin peran kurator kan kalau kita kan sebagai orang awam nih datang ke sono, ya udah ini pameran yang bagus, tapi kita kan nggak bisa membaca sebenarnya apa yang dilakukan oleh kurator sehingga pamerannya bisa seperti ini. Iya. Ataupun sebenarnya diskursus yang terjadi di dalamnya gitu ya, baik mulai dari persiapan maupun ketika pelaksanaan. Maksud saya diskursus adalah diskusi-diskusi yang terjadi sebelum pameran dan ketika di pameran gitu. Dalam artian misalnya nih temanya skema sintesa. Ada hal-hal yang kita masukin di dalam situ sebagai regulasi, misalnya arsitek harus memberikan credits acknowledgement kepada teman-teman disiplin lain yang mensupport pekerjaannya. Dalam hal ini adalah project design exhibitionnya. Yang mungkin itu sebenarnya kalau baik di praktek maupun di pameran biasanya tuh yang ke highlight kan biasanya arsiteknya aja. Oh ini arsiteknya aja nih yang bikin, oh si A gitu. Padahal di belakangnya ada lighting designer, oke ada landscape designernya, ada apa yang bantuin structural engineer misalnya gitu. Nah itu yang kita mau bawa waktu itu di skema sintesa, jadi interdisciplinary dialogue ya, in between different discipline gitu. Nah itu kan terjadinya sebelum pameran. Komunikasi, dialog itu kan terjadi. Tema itu sudah diaplikasikan ketika persiapan. Begitu lagi pelaksanaan juga ada. Ada pasti ada ributnya, ada apanya dan paling baiknya sebenarnya credit titles yang diberikan kepada teman-teman yang sudah berkontribusi gitu. Jadi di dalam satu kue ini isinya bukan 100% punyanya arsitek, tapi ada siapa-siapa lagi yang punya role termasuk di dalamnya mungkin contractors gitu. Mungkin nambahin dikit ya. Menurut kami tuh juga yang membedakan kalau misalnya exhibition tanpa kurator ya. Kurator itu kan melayout ya. Jadi itu ketika kita melayout pun juga kita menggunakan POV kita sebagai yang datang gitu ya. Kayak biasanya ketinggian-ketinggian tuh kita makanya atur tuh. Kita gak mau semuanya tinggi rata. Gak mau semuanya kotak-kotak aja gitu. Makanya ada yang pas ketika entrance kita bikinnya pendek dulu, lama-lama tinggi, supaya ketika kita datang tuh gak yang intimidatif semuanya tinggi gitu. Dan semuanya gak sama-sama teriak, sama-sama saling bertoleransi lah. Ya skema sintesa antar tetangga juga gitu. Begitupun juga bentuk, ada yang interlock gitu. Kalau misalnya secara layout gitu ya, kalau kita lihat dari atas ada yang bentuknya trapesium tapi saling gigit gitu. Jadi kan pas ketika lagi masa konstruksi kayak join ya punggung-punggungannya ya gitu. Jadi kayak ya itu yang kita harapkan sih, dan mungkin itu kan suatu pengalaman yang kita buat ya. Kalau misalnya kita exhibition yang tanpa ada pemikiran seperti itu ya mungkin oh ya udah materialnya aja yang kita lihat. Kita nggak ngerasa terus sama-sama capek gitu. Kita nggak ngerasa oh enak ya di sini lama-lama karena kayak nggak tinggi semua, nggak terang semua, nggak semuanya berjualan gitu, kayak subtle aja, tenang gitu, terus kayak menarik semuanya sama-sama selaras gitu, nggak yang satu teriak yang satu kalem gitu, tapi ini semuanya sama-sama punya jiwanya masing-masing karena kita jagain gitu. Kita tambahin ya, kalau RCID itu kan by nature itu adalah trade fair. Jualan material. Benar kan, sebetulnya loh by nature, benar nggak? Tetapi kalau lu bayangin kalau nggak ada kurator, it is a business kan, it is a business. Tapi di sini kalau nggak ada kurator itu bakalan jualan business oriented banget ya, kemasannya juga kayak bisnis banget, jualan banget. Jadi our challenge adalah supaya membuat jiwa yang berbeda. Kalau lu lihat di RCID ini, we are very visitor oriented. Kenapa? Gue baru baca tuh tadi, gue minta datanya dari CIS. Dari 18.000 square meters yang kita desain itu, yang kita layout segala macam, itu kita kita mengareakan 3.567 meter square meter menurut CIS untuk public area. Itu hampir 20%. Kayak restoran, tetangger gitu maksudnya? Iya, angkringan 2. Tetangga ada berapa tuh? Angkringan 3 Mbak depan. Oh, angkringan ada 3 termasuk tetangga luar. Tetangga ada berapa? Pokoknya ada 23 public area. 20% ya loh kita berikan. Dan itu menurut CIS dibilangin tuh CIS tuh gila.
karena Boros maksudnya gitu ya. mau memberikan public area itu untuk visitor, pengunjung. Mengurangi sellable Iya area. betul. Yang harusnya bisa dijual sekian M gitu, itu diberikan buat pengunjung. Nah itu adalah salah satu usaha kita. We want to be a game changer here. Bahwa ini bukan cuma sekedar trade fair yang business oriented, tentu semuanya harus business oriented, tapi harus punya soul. Soulnya apa? Itu adalah tugas kita. Harus ada edukasi, nilai edukasi yang lebih, bukan cuma sekedar jualan material aja gitu loh. Oke. Jadi pamerannya bisa lebih menarik karena nggak semuanya instalasi gitu kan. Nggak semuanya jualan, tapi juga ada Material. sesuatu interaksi, ada dialog. Bukan hanya dialog dengan arsitek, tapi juga dialog dengan bukan arsitek. Ruang sebagai titik tutur itu kolektif. Oke. Titik tutur kolektif. Ya. Dari tema itu kan kita harus apa ya istilahnya benar-benar mengaplikasikan sesuai dengan apa yang didesain kenyataannya. Titik tutur kolektif tapi kita nggak nyiapin public area banyak, ya sama aja bohong ya. Kita cuma omdo doang gitu. Jadi pas waktu kita bikin kata-kata skema sintesa titik 2 arsitektur ketelibatan, alhamdulillah kita sudah diberikan suatu visi ya. Iya, Bahwa kita ingin mengedepankan visitor, teman-teman, lu sebagai fotografer dinaikkan, ya kan? Ikut numpang beken di sebuah sudut yang lumayan strategis itu. Semua orang lewat. Iya pasti. Jadi dibilangin gila katanya si Mas Ari sama orang BSD, sama orang pameran, lu gila lu ngasih 20%. Ya, tapi alhamdulillah gilanya itu benar gitu loh maksudnya. Tapi itu bukan strategi yang salah ya, baik dari bisnis maupun edukasi misalnya kalau saya boleh bilang itu edukasi gitu. Ya paling kan yang penyewanya kan harganya naik aja karena sellable area-nya dibebankan ke mereka. Bisa jadi. Ya, Tapi kan maksudnya secara vibe tetap bagus ya, gitu. Dengan jumlah visitor dan lain-lain, kayaknya saya pikir itu lumayan berhasil sih sebagai strategi buat attract people to come ya. Yes, ibarat kayak ada apartemen kan di Jaksel itu, dia lebih banyak bikin taman kan, dibandingin dia punya unitnya nggak dipaksain tapi sold out karena memang yang dibeli ya suasananya itu. Kalau semuanya dibangun jadi nggak menarik kan. Betul. Oke. Dan kebetulan tadi Zani ada mention sebuah keributan. Gua kan senang keributan ya. Kalau ada keributan antara tenant nih, kan gue dengar kabar burung ada aja tuh yang teman lu sendiri. Was ya temen gue ya. Nah itu kalau ada keributan tuh kurator mesti gimana ya? Apakah itu tugas kurator apa bukan? Enggak. Tapi kalau ketika kita berkomit ini semua harus tetap selaras, Ya, jadi mau. Jadi mau ya, kalau mengembangkan sayap mau dong. Iya. Kurator memang sebenarnya bedanya di RKID sama di mungkin pameran yang lain, enggak pameran yang lain sih, trade show yang lain, yang aku mungkin nggak bisa bilang ada kuratornya atau enggak, itu kan memang dia punya wajah, makanya tadi kamu arahnya ke brand ambassador lah, nafasnya saya juga bilang, jadi nafasnya Richard, Pak Apep dan Alvar itu pasti berbeda dengan nafasnya Ibu Weni, Ibu Zani dan Ibu Dani gitu. Nah setiap nafas yang baru itu saya pikir yang sebenarnya membuat RKID itu jadi sesuatu yang sustain. Tiap tahun baru orang punya ekspektasi yang lain, apalagi yang baru dari RKID, ada terobosan apa misalnya. Nah terkait dengan keributan, karena sepertinya kurator itu memang ada di ujung dari segala hampir mungkin bisa jadi ada, walaupun ini acara IAI nasional sebenarnya, tapi kurator itu punya privilege untuk bikin banyak keputusan di dalam itu, yang memang kepentingannya yang harus dilihat adalah kepentingan RKID gitu, bukan kepentingan pihak-pihak siapa-siapa tertentu gitu. Keributan ada, tapi kita coba sebenarnya sangat preventif dari mulai persiapan. Contohnya misalnya waktu itu adalah kayak tadi Dani udah bilang kita bikin gambarnya semua layout gitu ya, dengan gangway yang mungkin paling kecil kita itu di 3,6, so it's very besar, lebar, very wide gitu.
Dan bisa sampai di 4,8, 4,5 gitu ya. Dengan nantinya di dalam misalnya ada public area. Waktu itu kasusnya ada di Tetangger Rembuk. Jadi Tetangger Rembuk itu ada di ujung kiri atas gitu. Kalau kita lihat denah nanti. Depan deh waktu itu Saya Talks. presentasi. Iya. Nah itu tuh waktu hari kedua lagi persiapan construction, loading unloading itu kita lihat, kita keliling kan. Lalu waktu itu aku sama Mbak Weni sih yang lagi ada di situ. Saya cuman bentangin tangan saya, kok ini sempit banget. Kayaknya kayak nggak mungkin kita bikin ukuran 1,5 meter. Saya tinggi saya kan 153, 150 kotor lah ya. So kalau aku buka tangan aku, saya ini 150, 155, I don't know exact numbers. Cuman jadi jarak antara Tetangger Rembuk dengan waktu itu salah satu atau salah dua brand yang mengelilingi dia, karena kita ada layoutnya itu a bit radial di situ ya. Itu cuma 1,5 meter. Jadi langsung waktu itu kita SOS sebenarnya karena kok ini segini mesti geser, dan dia udah mulai naik. Waktu itu towernya kan tinggi. Semua Tetangger itu kan 8,4 meter. Yeah. Akhirnya dikerahkanlah waktu itu 4 kontraktor. Angkat tower, geser. Angkat rame-rame. Si jembatannya itu tuh. Angkat dan digeser gitu. Itu udah 80% loh. Nah, digeser supaya center line-nya tepat gitu, dan emang punya space yang kurang lebih 3,3 akhirnya 3,2 meter samping kanan kirinya. Tadinya tuh offsetnya banyak banget. Itu misalnya ya keributan yang kita temui langsung di lapangan, dan memang cukup harus akhirnya orang-orang berskema sintesa untuk literally. Oke, kita berhenti dulu, kita gotong royong angkat semua ya gengs gitu. Sekarang semuanya geser ke tengah gitu. Itu misalnya, atau satu dan lain hal yang lain adalah setelah kita atur ketinggian, ada juga ketinggian yang ternyata salah gitu pada pengaplikasiannya. Tapi memang saya pikir sih waktu itu teman-teman arsitek cukup baik ya, maksudnya responnya gitu, dan cukup solutif, very konstruktif gitu pemikirannya. Dengan ada waktu persiapan, harusnya misalnya bootnya 3,6 tapi ternyata dia bikin 6,2 meter, double the size gitu. Itu emang lumayan masalah buat brand-brand sebelahnya kan, jadinya kan dikomplain misalnya. Kok bisa aku udah bikin 3,6, kok dia enak-enakan 6,2 gitu. Tapi ternyata itu adalah pemain lama yang kebiasaan bikin curated booth itu 6 meteran. Oke. Tanpa ngecek lagi guideline. Ya guideline beberapa kurator sebelumnya. Iya, jadi akhirnya ya kita coba pangkas yang di sini so dia lebih kelihatan ini gini-gini. Tapi itu ada dialog lagi akhirnya gitu. Akhirnya nggak kejadian ya? Ada yang karena itu kita butuh itu sebagai konsekuensi kalian nggak baca guideline gitu. Dan ini win-win solution sih, dari kedua pihaknya happy lah dengan hasil tersebut. Iya, tapi bukan berarti harus turunin 3,6 gitu. Nggak Atau bisa. gimana, karena kan waktunya nggak ada ya. Nah, Oke. dari seluruh booth 550 booth yang ada itu tuh satu aja tuh yang ketemu itu. Ada miss di situ ya. Waktu itu gitu. Tapi ada yang bandel-bandel juga Oke. Bandel. selama proses. Kita sebagai problem solver juga, kita juga sebagai mediator ya. Jadi kayak dokter sih jadi kalau kayak lagi didatangin pasien. Waktu lagi persiapan sih lumayan kayak gitu. Ada masalah ini, oke, naik ke mezanin, ngobrol sama kurator gimana solusinya. Naik lagi, ganti lagi orang gitu. Nah itu kita diberikan problem bukan hanya sebelum, kalau sebelum kan masa kurasi ya, itu fair lah, maksudnya yang bandel-bandel gitu. Tapi pas lagi hari H 4 hari itu kita harus menyelesaikan problem di lapangan. Jadi di waktu dikurasi dilarang, tapi di sini Dibikin lagi gitu. Indo banget. Kita tegur sih pas ini kayak ini mungkin buat nextnya kurator untuk aware ya teman-teman eksibitor, kadang-kadang nakalnya tuh kayak lampu dibilang 3.000 4.000 tiba-tiba putih gitu, terus kayak nyorotnya kemana-mana atau pakai neon box, dibilangin nggak pakai neon box tetap gitu kan, kasihan ya teman-teman yang lain mau foto bocor nih logonya tetangga gitu, itu kan kasihan ya. Jadi yang itu tuh yang masih bocor-bocor kita kayak tuntut
kayak ini jangan gini, kasihan teman-temannya. Terus kayak iya kita ganti sampai akhirnya ini kayak gak sempet waktunya untuk ganti. Sudahlah. Oke. Kayak gitu. Itu jurusnya ya, jurusnya Jurusnya, mereka. jadi kita- Iya. Sebenarnya kita udah tahu sih ini nih. Makanya kita selalu datang lagi, udah belum diganti? Iya belum, ya ngejar yang lain dulu. Udah belum, jadi absen sampai hari terakhir kayak gak keuber nih kayaknya. Ketebak. Mestinya kayak orang ini dong, kayak yang ngurusin IMB ya. Kalau nggak boleh langsung pilok saja, nggak boleh gitu. Cuma kan balik lagi, kita kan pengennya acara kayak gini kan bagus kan. Iya. Tapi kayaknya menurut ya sejauh ini sih sebenarnya nggak ada yang berarti sih si problemnya. Oke. Kayaknya kemarin memang capek aja iya pasti gitu karena saya pikir saya ngebayanginnya gini, karena kalau di pameran yang lain karena tadi dibilangin udah pernah kan jadi kurator udah gini, waktu di hari H-nya tuh santai kurator tuh. Kalau di pameran yang lain. Ngopi, apa. Wah. Atau kalau ada yang penting tamu datang baru keluar, kita ada curatorial walk misalnya atau tour gitu ya. Kemarin, nih udah nggak tidur. Ini opini aku pribadi. Kemarin itu ternyata saya nggak nyangka kalau hari H itu lebih sibuk daripada Ngapain? sebelumnya. Kan udah nggak kurasi. Karena misalnya mungkin ada talks yang kita datengin, ada tamu yang kita anterin, ada hal yang mungkin ada beberapa part yang masih kurang rapih atau apa kita jadi urusin gitu. Sampah, kita yang remind, tolong jangan hatin sampah-sampah. Iya. Hmm. Kayak gitu. Tiba-tiba ada tamu VIP yang datang, kita harus nemenin. Gitu. Ya Jadi, sehari 15.000 sampai 20.000 langkah lah ya. iya. Udah kayak traveling ya. kayak jalan Jepang gitu ya. Ya ternyata capek banget selama 4 hari itu gitu. Tapi saya nggak tahu apa yang dialami oleh kurator-kurator yang sebelumnya. Tapi mungkin karena sense of belonging, ownership-nya berbeda. Ya kan ini kayak our baby juga sebenarnya gitu. Tapi jadinya kita mau kawal terus kan sampai di hari terakhir gitu. Mungkin ini hal yang karena kita bertemu teman-teman eksibitor sebelumnya yakni di Zoom ya, di Zoom meeting. Jadi kita udah saling kenal gitu. Jadinya pas di hari H tuh kita ya jadinya ngobrol gitu. Soan. Udah silaturahmi ke teman-teman yang oh ya jadinya sesuai nih, bagus ya, eksekusinya sesuai dengan rencana yang kemarin kalian presentasikan gitu. Ini yang udah direvisi ya notes kita ya. Jadinya gitu. Jadi kita datang muter ke teman-teman, nggak yang setelah selesai kita udah gitu, enggak. Oke. Itu sih. Ya sebenarnya kita masih dibutuhkan sampai hari H sih. Intinya itu. Sampai bongkaran kita nongkrong sih. Nah bongkaran emang ngapain? Udah nggak ngurusin mestinya kan kalau bongkaran? Terharu aja. Terharu. Mau lihat the dark side of Iya. architectural exhibition. Iya. Oke, Ya, yang kita- itu ngomongin waste management nih. Bener. Iya. Ke arah sono nih langsung nih. Oke, harusnya gimana jadinya? Apakah sudah Sama dikasih tahu dari awal? Oh iya, udah dari awal. Tapi kalau Makanya yang booth-nya- menang booth tuh sebenarnya yang waste managementnya top Dipikirin, number one. dipikirin akan bisa digunakan untuk pameran lain atau di tempat lain. Iya. Oke, Itu salah satu kriteria best booth. Best curated. best curated booth ya. Yang dinilai yang curated doang ya? Iya. Iya. Oke. Tapi ada juga favorite Feature ya, feature exhibition Feature juga exhibition, kita Nilai. nilai. Iya. Kayak kemarin kan Miss ya menang ya. Iya. Exhibition. Iya, feature Sama exhibition dinilai. tetangga apa tuh? Yang tinggi Tetangga Rehat apa? Rehat. Tetangga Rehat yang Iya, mirip Mif. Iksan Hamiru dari Makassar. Makassar ya itu ya. Oke. Itu banyak orang leha-leha di situ gue lihat tuh tidur-tiduran. Sesuai. Berfungsi banget sesuai. Fungsi dan benar-benar super casual ya, orang bisa tiduran. Iya, beneran. Laptopan sambil rebahan Hmm. kerja di. Waktu wamen datang, orang sih tetap laptopan gitu rebahan. Kita presentasi sama wamen di tengah-tengah gitu. Iya. Ya, yang itu yang kita harapkan gitu, yang kayak merch aja, ada yang casual, ada yang formal. Jadi kriteria pemenangnya apa aja selain dia harus mikirin sustainability bukan sih? Benar. Iya. Ya, Waste management. Waste management itu kan, terus apa lagi kriteria pemenang? innovation sih. Innovation seperti Sebenarnya kayak ya udah beberapa kali RKID gitu ya. Kayak apalagi sih yang bisa di-push maksimal dari brand tersebut gitu. Sebenarnya kan kita mempush eksibitor untuk meng-hire arsitek supaya mereka bisa menampilkan the best version dari produknya mereka. Yang sebenarnya ya mungkin kalau mereka nggak pakai arsitek, mereka cuma
pampang aja gitu ya, pakai katalog kayak apa gitu. Tapi ketika lo pakai arsitek, tiba-tiba jadi sesuatu yang wah. Nah itu yang kita tantang dari teman-teman desainernya ya, arsiteknya. Gitu. Makanya kita berharap teman-teman eksibitor tuh meng-hire-nya arsitek yang mungkin yang ada STRA-nya ya gitu. Jadi memang udah profesional gitu. Terus selain inovasi itu juga responsinya dia terhadap tema. tema. Skema sintesa itu tadi Iya. ya. Tapi kalau skema sintesa kayaknya udah pasti kan ya. Nggak mungkin dia berdiri sendiri kan, desainer dan eksebitor. Udah pasti ada kontraktor Iya. pasti atau ada jumlah minimumnya. Dia harus berapa? Enggak sih. Minimal satu. Oke. Ya pasti dengan owner dan dengan kontraktor ya mereka Udah pasti itu. bersintesa kan. Tapi ya kita berharap bisa push even better gitu, kayak ya lighting designer lah, landscape designer lah, grafis lah, supaya kita interior designer lah, terus kita kasih sama-sama apa ya, gemerlapnya lah gitu, jangan panggungnya lah, jangan hanya kamu saja gitu. Kalau memilih pemenang itu lebih milih yang booth-nya sesuai konsep tapi eksekusinya kadang-kadang nggak nyampe kan ya? Atau konsepnya biasa aja tapi eksekusinya top notch? Kalau di dunia pameran pada umumnya yang dipilih yang kedua, gimana konsepnya biasa aja tapi well executed. Tapi di sini nggak bisa tuh, nggak ada pilihan, harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Proses tidak membohongi produk. Betul. Tapi kita itu kita adalah kita harus tahu balance. Ya jadi kan misalnya gini, konsepnya bagus 70% tapi nggak well executed. Berarti kan nggak balance. Ya kan? Tapi kalau misalnya 50-50, wah itu udah oke deh. Tapi ada kalanya dia ya agak dikit aja boleh kita okein lah, kita menangin lah. Tapi karena ada nilai plus yang lain, misalnya kurang well executed tapi ada nilai edukasinya atau ada sustainability-nya. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya yang kecolongan-colongan itu yang B tadi itu tuh terisi dengan elemen-elemen lain, penilaian-penilaian lain. Gitu sih. Tapi biasanya sih harusnya itu harus well executed karena kita adalah di dunia realitas ya, dunia construction ya kan. Antara konsep dengan realitas itu harus sejalan, harus dream come true dong, kalau enggak ya ngapain gitu ya. Tapi kadang-kadang yang dibilangin lo tadi adalah konsepnya biasa aja. Kadang-kadang bukan biasa aja, tapi simple. Sederhana. Ada satu arsitek yang sangat senior, konsepnya biasa bang, ya kita bilangin biasa bang. Tapi very well executed, tapi in the end itu dalam ternyata konsepnya. Kita dianya aja yang istilahnya mengemasnya dengan very simple. Gimana tugas kita adalah akhirnya bisa menggali kesimpulan itu menjadi suatu hal yang wah ternyata bagus nih konsepnya. Dan ternyata well executed. Nah, ini mungkin balik lagi ekstranya kenapa kita bisa paham betul gitu ya, itu karena ada si presentasi one on one itu. Jadi kita tahu betul ini kenapa jadi begini, konsep belakangnya gimana, pertanggungjawaban nextnya bagaimana. Itu kan yang kita baca pas ketika biasanya tuh kurator tuh menilai di hari H. Kalau misalnya Arch tadi sebelumnya ya, jadi ada masanya mereka muter. Ini kita nggak muter lagi karena kita sudah tahu kita ada di proses ketika mereka asistensi, terus kita ada di proses ketika mereka lagi membangun. Bagaimana mereka membangun, apakah benar-benar mengeksekusi sesuai rencana, bagaimana mereka me-attract tetangga-tetangga ataupun kolaboratornya. Itu kan menjadi poin plus gitu. Misalnya kayak ya nextnya nih kita mau pakai ke sana, terus pas datang juga sangat compact, very compact gitu kan. Berarti mereka mempersiapkan untuk easy assemble disassemble dong nih. Berarti pembawaannya gampang, dibawa ke lokasi gampang, di knockdownnya gampang, lepas lagi dibawa lagi gampang, karena mereka benar-benar memikirkan bagaimana mereka mengeksekusi that product gitu. Dan tidak mengundang keributan misalnya. Iya benar. Tidak mengundang debu yang tidak selesai-selesai, tidak berakhir-akhir. Atau ya sampah di hari H-nya terakhir gitu ya, maksudnya ya kita duduk ngelihat bagaimana mereka menyelesaikan instalasinya mereka gitu. Ada yang katanya kayak ada yang rame-rame ngerobohin dinding itu kayak sedih gitu.
Artinya yang bootnya gede-gede kagak bakal menang. Ya juga sih. Asal ya. Ada juga yang Ada bootnya juga nggak gede tapi dindingnya digituin Iya. langsung, berarti materialnya nggak di-keep dan lain-lain. Ada yang dihancurkan di tempat, lalu remah-remahnya yang dibawa keluar. Kayak sebenarnya desainnya Mas JJ itu kan gede ya. Gede, tapi dia ya itu dia datang dengan sangat model isinya jelas gitu, dan nextnya dia juga jelas mau dibuat apa, mau dipindahkan kemana, ya bisa menang kan gitu. Dia bertanggung jawab dengan apa yang mereka desain. Jadi memang kebanyakan yang menang kemarin yang lumayan modular gitu. Oke. Kayak Mas Jeffrey Budiman, Brand Swanday, terus Kayu, Budi BK ya? Kurniawan, Kit ABK, Sofara ya, Sofara, Mas Mamo ya. Mas Mamo. Itu emang. Mas Mamo yang Iya. Nah itu Mas Mamo pun juga ada sentuhan yang kita sangat apresiasi ya Mas Mamo. Sebenarnya kan kalau kita boot itu kan Mas Mamo dapat 3,6 kali sekian ya, harusnya box ya. Tapi dia pangkas seperti itu untuk semua bisa melihat ke arah sentralnya, alun-alun gitu. Jadi nggak ngeblocking, karena kan mungkin dia merespon dari ini kurator mendesain alun-alun di tengah-tengah untuk ya seperti alun-alun pada umumnya di kota gitu, mudah dilihat, mudah dicari. Ketika saya ngeblok, ini akan menyulitkan visitor, makanya ya kita di curve deh gitu, terus kita bikin oase hijau-hijau supaya dari alun-alun indah nih hijau gitu. Itu hal-hal sederhana yang kita apresiasi dari teman-teman eksibitor sih. Ya, karena dia giving back to the community lah ya. Kalau in reality kan dia jadi kayak kasih tanahnya misalnya buat pathway atau buat pedestrian atau buat bahkan mungkin fasilitas umum, taman bersama gitu. Oke. Kayak gitu. Tadi lo udah bilang kurator itu seperti dokter juga karena mendiagnosa. Diagnosa apa yang paling sering kalian temuin di sana yang berulang, yang harus kalian jagain? Kalau ini kan memang trade show ya, kan berarti terkait dengan brand. Jadi ada kalanya yang salah satu yang gue lihat itu si brand itu tuh overwhelmed dengan how to expose brand, maksudnya materialnya. Pengennya semuanya dikeluarin gitu loh. Oh iya. Itu tuh Exhibitionist ya. Beneran. Semua tipe mau keluar gitu maksudnya. Ada tuh satu brand ya, udah dari dulu udah selalu ada bapak-bapak itu. Pengen ngeluarin semuanya karena ini ya mereka sangat ya kita ini mereka semangat banget lah gitu. Pengen ngeluarin semuanya tapi jadi bingung mau yang dikeluarin tuh apa gitu loh. Jadi nggak ada tema, nggak ada keselarasan gitu. Teriak semua. Teriak semua. Nah kita harus meredamkan. Makanya harus ada arsitek di situ. Sebaiknya harus ada arsitek, harus ada tema, harus ada guideline segala macam. Itu yang nggak tahu ya, itu yang gue lihat tuh selalu ada. Itu exhibitionist type. Selalu ada kecenderungan sih untuk taruh semua ya. Sebenarnya itu hal yang normal ya. Kan kalau arsitek pasti punya sudut pandang yang beda, apalagi kurator gitu. Maunya kan bisa nggak kita sederhanakan so kayak in 5 seconds people can understand what your brand is. Udah abis itu baru you can visit our gallery deh after the show. Sebenarnya harusnya kan gitu ya. Sebenarnya itu udah teraplikasi banyak, cuman bener kata Mbak Weni pasti ada kecenderungan keluar kayak gitu di awal-awal. Nanti baru sadar baru eling waras gitu. Iya gini. Atau pas exhibition teman-teman yang lain nggak gitu-gitu banget deh. Sama ini sih tambahannya logo. Logo kenapa? Jadi tuh pas ketika kita mungkin pengalaman juga sebelumnya sebagai eksibitor ya, kayak teman-teman tuh banyak yang logonya gede-gede banget masih. Terus berniat nih, oke, jadi kurator ditahan nih logo-logo jangan gede-gede banget deh. Kita paham nih kalian butuh logo, tapi secara proportion diindahkan lagi lah, jangan harus gede gitu. Ini kan kita beda lah ya, ada kuratornya. Jadi ada beberapa yang pas kita datang semuanya harus ada logo, dinding sini ada logo, dinding sini ada logo, dinding sini ada logo, atas ada logo gitu. Kayak coba deh, maksudnya di sini kan bahkan dari EI-nya sendiri, dari RCID-nya sendiri kan udah bikin totem. Sebenarnya tuh isinya udah ada dan apa aja dan biarkanlah produknya yang bicara gitu ya tuh. Tapi kan kayak mungkin beberapa kayak tapi soalnya ada yang mirip-mirip juga nih di sebelah sana kompetitornya. Oke, nggak apa-apa, tapi coba deh posisinya ngobrol sama teman-teman arsitek yang desainer atau misalnya ada grafisnya gitu, biar proporsi positioningnya dan
terhadap si instalasinya tuh nggak off sendiri gitu, nggak tiba-tiba gede nyala terang benderang gitu. Ya coba deh ngobrol gitu. Oke. Itu sih pengen kayaknya mungkin ini beda ya dari exhibition yang lain gitu. Kayaknya ini bisa. Bahkan bisa pasca Arkaidi tuh misalnya kita udah mulai meeting project kan abis Arkaidi, balik lagi ke realita hidup. Terus kayak ya ampun Bu, misalnya brand nih kemarin ketemu, tahu gitu saya pasang logo gede banget deh Bu. Orang kemarin aja di sebelah sini logo ini. Ya, tapi kan Bapak udah dikasih tahu nggak usah pakai logo gede-gede. Udah ada totemnya. Itu yang nakal-nakal. Lagian Bapak kan juga curated booth gitu. Jadi memang untuk masukin masalah logo tuh agak susah. Padahal kita kan sebenarnya approach-nya ke pengalaman ruang, pengalaman produk gitu. Jadi sebenarnya logonya, tapi sudah ada banyak juga brand-brand yang nggak pakai logo loh. Iya. Oke. Itu Banyak. ada banyak. Dia cukup pede artinya ya. Iya. Karena dengan kita lihat aja udah tahu Udah ini tahu. brand ini gitu. Itu yang si SKU yang BK. Nggak boleh sama BK pakai logo. Oke. Dan ngantri-ngantri. Ngantri-ngantri. Makin misterius gitu ya, apaan nih gitu. Punyanya Pak Jeffrey Budiman juga nggak pakai logo. Nggak pakai logo. Nggak ada satupun logo ya. Ya banyak sih kalau bisa disebutin banyak. Atau logonya kecil doang gitu kayak Cuman Sofara buat kan. cuman banyak yang first time exhibition gitu, terus dia jadi kayak itu saya pasang ya Bu gitu. Dia Semangat nurut banget. nih nggak ikut. Pas lihat kenyataannya banyak, kalau gitu next year aku mau pasang gitu. Karena banyak yang bandel. Iya. Kayak logo gede-gede. Ya kalau gitu mestinya di peraturan dong. Nggak boleh pakai Udah, logo. Oh udah sebenarnya. Tetap ya. Udah. Boleh pakai logo tapi in a very subtle way dan tidak mengganggu sekelilingnya. Iya. Kayak neon box tuh it's a big no-no. Nggak Oke. boleh. Nah kemarin gue sempat browsing di Threads. Di Threads itu ada komen-komen mengenai Arts ID lah. Mereka ada statement, gue akan berusaha ngomong ini senetral mungkin tanpa nada yang gimana-gimana nih ya. Arts ID kali ini terlihat festif. Now, what is your take on the statement? Nah, komennya mah macam-macam. Aku biasanya ngeladenin yang nyampe ke kupingku aja. Dan nggak punya threads. Saya nggak ada threads tapi nggak aktif kayaknya ya. Yang nyampe sih sejauh ini sebenarnya baik-baik ya. Kedengarannya mungkin ada 1-2 yang kurang baik. Dan kebanyakan sebenarnya datang dari kurator sebelum-sebelumnya malah. Jadi kayak misalnya, aku sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan baik ini. Iya, Yoga Nurdiansyah, dia kasih feedback yang baik kayak enak ya, banyak tempat istirahatnya, gangway-nya lebih besar, very humanist gitu dia bilang. Mungkin cara ibu-ibu ya kalian gitu. Jadi kayak mikirin sampai ada nursery room gitu-gitu. Oke. Tapi ada juga yang tadi kaitannya sama festive. Ih ini kok Arkaidi kayak masuk ke dunia fantasi sih. Oh ada yang ngomong gitu? Fantasi. Iya, dunia fantasi brand-brand Indonesia. Oke. Itu in a good way or in a bad way itu jadinya? From the brand side, semuanya bilang oke banget. Oke. Brand itu puas sebenarnya. Hasil survei ya, bukan ngarang. Jadi setelah beres pelaksanaan, kita lempar survei evaluasi kepada kepuasan eksibitor kayak apa. Dan mereka puas. Ada tuh poinnya apa aja, nanti mungkin kita bisa share dan bisa ditampilin nanti. Dan juga visitor ya. Dan juga surveinya dilakukan juga kepada visitor. Gitu. Tapi yang paling terutama kan klien kita sebenarnya brand, loyal customer-nya Arkaidi gitu. Jadi itu penting untuk tahu feedback-nya mereka. Menurut aku Arkaidi memang bukan trade show biasa. Bukan trade show biasa, BTB. BTSB. Mungkin trade show biasa, jadi a bit butik juga sebenarnya. Karena ada kuratornya, bukan kayak trade show yang lain. Terus ada temanya. Terus, tapi kalau dibilang kayak dunia fantasi, aku pikir balik lagi ke yang tadi, kayaknya enggak deh. Itu eksplorasinya arsitek dalam mengoptimalkan produk apa yang mau ditampilkan gitu. Dan di dalamnya saya percaya ada banyak hal-hal yang dibebaskan dalam artian gini, ada hal yang diliberasi.
hipotesanya arsitek terhadap bagaimana menikahkan atau mengawinkan, menjahit material dilakukan atau di-exercise dan divalidasi di exhibition ini. So kalau dia menjadi dunia fantasi, it's normal sebenarnya karena di sana dia bisa validasi banyak idenya. Kalau bentuknya aneh-aneh, mungkin kalau dia bikin di proyek nggak bisa kayak gitu, tapi karena ini sifatnya temporer, so dia bisa bikin kayak gini. Berguna nggak? Itu riset kecil sebenarnya. Berguna buat kemampuannya dia mengolah material ke depannya, way of thinkingnya, how he construct or she construct things gitu. Misalnya ada lagi yang bilang, ih kok jadi semua orang sih yang datang? Ini kan sebenarnya buat arsitek doang. Kenapa menyasar ke semua orang? Yang nanya siapa? Banyak. Sebut. Gak banyak deh. Adalah kurator zaman dulu. Oh iya? Salah satu kurator zaman dulu. Kok ini jadi kayak semua orang yang datang? Kalau menurut saya bisa balikin ke dia sebenarnya. Kenapa nggak boleh datang? Arsitektur kan bukan untuk arsitek aja. Kalau kamu mau meningkatkan kualitas hidup melalui arsitektur, orang harus tahu apa perannya arsitektur. Halayak banyak harus tahu perannya arsitektur di kehidupan mereka apa. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya misalnya. Dari segi apa aja. Itu bisa disusun di dalam pameran itu. Oh lighting kayak gini ternyata ngefek ya ke gue kayak gini. Material tekstur kayak gini. Lantai yang safe gini. Ramp, batu apa dan semua sebutin deh. Itu kan dia komponen penyusun semuanya ya. Atau experiencing ruang yang berbeda yang belum sebelumnya yang bisa meningkatkan kreativitas misalnya apa dan banyak hal. Jadi aku pikir sih sebenarnya itu omongan yang kalau aku udah jadi besok udah gak jadi kurator lagi, saya pasti mau menurunkan aset-aset. Kita bertiga udah janjian, kita mau nurunin aset-aset ke kurator berikutnya dan mensupport kurator berikutnya, bukan menjadi oposisi yang justru nggak membangun untuk kebaikan RKID gitu. Jadi harusnya malah kalau sekarang ada visitor umum, menurut saya itu baik. Mau sampai kapan arsitektur hanya dipegangin atau digenggam oleh arsiteknya? Nggak mungkin. Semua orang harus tahu disiplin apa itu, fungsinya apa. Sekarang orang yang dengan kelas menengah sudah bisa meng-hire arsitek itu kemajuan. Mungkin zamannya dia dulu cuman orang menengah, cuman orang yang kelas atas yang bisa pakai arsitek dan tahu profesi arsitek. Tapi melalui RKID itu kan menjadi lebih besar lagi. Dan semakin besar hall, semakin banyak yang dirayakan, semakin stakeholder yang terlibat, itu juga menentukan kelestariannya RKID. Kenapa RKID dalam umurnya yang masih baby 6 tahun ya, anak umur 6 tahun bisa apa sih kemarin? Bisa jadi nggak jadi konstruksinya, ada dua tempat yang nggak jadi misalnya konstruksinya. Tapi buat dia dari tahun pertama ke tahun ke-6 dari cuman setengah hall ya. Kurator pertamanya Andra Matin dan Dewi Caksono, Wiyoga Nurdiansyah. Sampai sekarang 4 hall. 3,75. Ya. 4 hall. Kalau marketing mah 4 hall. Almost 4 Ya. hall. Pasti skalanya berbeda. Challenge-nya beda. Yang ngisi beda. Kalau kita bisa merangkul semua brand, kita bisa merangkul semua arsitek misalnya. Bukan arsitek Jakarta aja, bukan Bandung aja. Sekarang kita udah bisa, ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar, ada yang dari Bali. Untuk contribute di acara IAI nasional, bukankah itu menjadi satu hal yang baik gitu. Sehingga pemerataan itu bisa terjadi. Mungkin ke depannya punya RKID di Bali, aku nggak tahu. Dan we are very open buat support itu kan sebenarnya. Gitu. Jadi kita sih maunya malah melakukan hal yang lebih konstruktif sebagai ex-kurator. Kita maunya malah melimpahkan dokumen-dokumen apa aja sih kemarin yang jadi scope kerja kita, archivingnya kita share ya ke kamu biar departure point-nya nggak lagi start from scratch, tapi udah bisa naik gitu. Dan menurut aku dari CIS atau organizer-nya sebenarnya sudah lumayan memfasilitasi ya. Memfasilitasi dalam artian kayak Mbak Weni sebelum udah tahu sih dia jadi kurator, terus dia diajak pergi ke Malaysia untuk lihat exhibition di Malaysia kayak apa. Tapi kan kita sendiri sebenarnya sebagai arsitek suka jalan-jalan tuh. Ya.
Dan kita pasti datang ke exhibition ini kita punya pengalaman yang beda-beda. Itu kadang mungkin kita punya preferensi yang beda dan filtering yang beda. Kita mau coba memvalidasi beberapa ide di RKID ini. Gagal atau enggaknya menurut aku itu bagian dari tumbuh kembangnya RKID. What yang kita bisa bikin, apa yang kita bisa kontribusiin rather than punya omongan yang kurang bagus menurut aku gitu. Yang tentunya saya nggak bisa bandingin misalnya RKID 2026 dengan 2025 itu udah bukan tempatnya. Justru malah itu jadi departure point. Atau 2026 dengan 2021, 2022 buat apa? Nggak bisa. Beda skala, beda orang datang, beda organizer. Mungkin dulu CIS cuma Mas Arief sendirian kali. Iya. Jangan-jangan. Iya gitu-gitu. Kalau dari aku gitu sih. Masalah festive enggaknya. Tapi kayaknya I enjoy it kok. Kayak ada pengalaman ruang dari satu, nggak apa-apa masuk satu wahana lain yang disuguhkan dengan edukasi produk tentunya ya, dan edukasi arsitektural. Ya karena kan ya pendapat orang kan ya dibebaskan ya, kita kan bebas ya, mau itu kritik akan menjadi hal yang membangunnya for the next RKID. Yang baik-baik ya kita juga terima ya gitu. Tapi ya mungkin yang tadi Sally bilang sih kayak ya kita berharap sebagai, walaupun kita ini sudah X ya, tapi kan kita masih keluarga ya dari RKID gitu. Kita pengennya bukan hanya RKID tapi arsitektur Indonesia sih yang akan membaik gitu ya. Jadi nggak cuma di ranah ini aja tapi untuk arsitektur Indonesia dan untuk Indonesia, balik lagi ke situ. Itu aja sih. Jadi artinya arsitek harus lanjutkan membuat wahana dunia fantasi. Iya. Ya kita kan ini kan adalah kesempatan kalian, bebaskanlah gitu. Karena memang yang tadi Sandi bilang ada beberapa teman-teman arsitek yang kita mengeksplor seperti ini karena kita tidak dapat kesempatan di proyek-proyek kita ya. Do it gitu. Iya. Aku tambahin ya. Jadi beda loh. Yang namanya RKID yang memang kita ada relasi dengan brand ya, yang memang kita ada nature-nya yang tadi gue bilang trade show, but it's an architectural show right now, architectural trade show lah, kalau bisa bilang ya, dengan kayak Biennale. Oh iya beda loh. Nah beda. mungkin orang yang nanya itu mengkaitkannya dengan Biennale, nature-nya udah beda banget. Lu harus tahu bedanya pameran ini sama pameran ini dong, in order lu harus komen. Ya. Benar. Jadi kalau Biennale tuh udah pure, nggak mengkaitkan dengan brand. Dia tuh disupport oleh pemerintah, negara masing-masing, disupport oleh negara masing-masing, ya kan? Iya kan? Maksudnya kayak kita datang Indonesia di expo mana gitu kan udah beda. Ya. Murni hanya architectural experiment. Bisa sangat gila-gilaan. Tidak menampilkan brand sama sekali, negara atau institusi yang dibawa. Tentunya beda dong dengan architectural trade show. Jadi mohon maaf ya, kalau yang bertanya juga harus mengkoreksi diri sendiri. Iya benar. Gitu ya. Ada satu sebetulnya yang membuat gue tergelitik, bukan cuman kita dibilang itu kayaknya kita harus menggarisbawahi. Kita terlihat festive ya, padahal sebetulnya it is an exploration of ideas. Iya. And kita di exhibit, kapan lagi dong kalau kita nggak di exhibit. Tapi dibilang katanya baru sekarang ini gue challenge nih, gue jadi balik bertanya ya. Katanya nih asa di tahun 2006 nih gue baru 2026 nih. Ini gue baru nih sekarang. It's a very business oriented. Dan itu keluarnya bukan dari para teman-teman arsitek biasa loh, dari institusi. What is your take? Ayo. Business oriented. Produk kamu udah bagus, tapi kok belum jadi pilihan utama klien? Produk kamu sih mungkin nggak bermasalah, tapi cara brand kamu dikomunikasiin ke market. Saya Mario Yubowo, Architectural Branding Specialist, dan kita bisa bantu kamu untuk membuat marketing blueprint untuk menarik klien yang tepat. Dan kita juga bisa realisasiin melalui fotografi, videografi, podcast, dan juga social media management. Bisa DM saya di Instagram @mariowibowo_, dan kita bisa mulai dari situ. Enggak sih kayaknya. Kalau aku sebagai kurator enggak, ya di project aja aku jelek banget business orientednya. Apalagi
apalagi di CSR terus ya San. Iya, pro bono deh, donatur. Oh, yang dibilang business oriented ini maksudnya the curator atau No, The Arch whole, ID. the whole event. This this year. event? Okay. This year. Only this year's event. Dibilangnya gitu. Okay. Nah, saya mau menggunakan Pertanyaan kesempatan ini untuk mengklarifikasi, we are not, kita memang diberikan sangat keleluasan untuk memberikan keputusan ya. Tapi kita berusaha mati-matian, kalau ini perasaan gue nih ya, untuk membuat untuk ini tidak jadi business oriented. Iya. Harus berhasil secara money, ya kan? Harus Iya, kalau enggak sustain. Iya. Besok tahun depan enggak ada. It's still business lah. But it's pasti. not a Nanti business delay oriented. lagi Iya. ternyata ke next year gitu misalnya. Kalau menurut saya, ini perasaan saya, we are a very design oriented people and very visitor oriented Iya. people. Oke. Gak tau deh, apakah Anda merasakan? Ya kalau menurut gua, jadi gue yang ngomong sekarang. Kan sebagai Exhibitor. Iya. Ya menurut gua kan at the end of the day it's still business, tapi bagaimana bisnisnya di packaging supaya sesoft mungkin kan. Iya. Jangan dagang banget gitu, Iya, jangan iya. bagi-bagi brosur lah ibaratnya kan Iya, gitu. iya. Jadi makanya kan didesain sedemikian rupa supaya orang datang tuh berasanya kayak masuk wahana, Iya. happy kan, Happy. it's happy tapi dia tetap gain something. Oh Iya. materialnya Edukasi. begini ya, dia Mm. begini ya, oh bisa begini begitu. Informasinya. Iya. Jadi informasinya tersampaikan dengan cara yang lebih elegan Yes. menurut gua ya. Ya. Maksudnya lu keluar dari pameran itu atau Arch ID itu membawa sesuatu. Dia membawa sesuatu nggak? Gue nanya, maksudnya Iya. you are as an exhibitor. Do you bring something? Gua happy di Arts ID kali ini karena memang gue ceritakan vibe-nya itu different ya, beda. Cuman kan gue nggak tahu apa yang kalian lakukan sehingga kita bisa berasa nyaman di pameran itu. Itu udah penting. Iya, Aman. iya, gue berasa nyaman, I'm happy ya. Terus acara juga banyak, kebetulan gue juga terlibat di beberapa acara di setiap booth gitu kan, diundang sana sini. Dan memang ini pesta arsitek, pesta the architectural industry ya. Jadi teman-teman dari brand, teman-teman kontraktor, teman-teman desain itu semua ketemu di situ. Kapan lagi kita bisa ketemuin banyak orang, networking banyak orang dalam hanya waktu 4 hari. Itu maksimal banget di situ menurut gua. Iya. Dan nyaman. Kalau nggak nyaman kan bentaran males gue udah pulang aja. Iya. Gitu kan ya. Banyak yang nggak kerasa sih, spend 6 jam, 8 jam. Ya. Yes. Ya jadi menurut gua sih berhasil. Point of view gua yang ngabsennya ya lumayan banyak juga ya. Ya kan gua exhibit juga kan. Jadi gua kayaknya gue cuman bolong 1 hari karena gue ada project di luar. Sisanya gue di situ. Pengunjung yang diekspektasi itu 31.000, yang datang 37.000. Oke, exceed expectations ya. Exit. Iya. It's very good, very good. Oke, arsitek, lanjutkan bikin wahana. Itu kesimpulannya. Be wise ya. Tetap memikirkan mulai elevate diri untuk memikirkan bagaimana how to manage your waste-nya ya. Iya, wahana yang sustain. Sustain ya. Oke, mohon maaf dibetulin ya. Bikin wahana yang ada sustainable. poin-poinnya tuh. Iya. Almost at the end, masih ada waktu. Zani belum harus berangkat. Yang paling bikin kalian stres di proses kurasi kali ini? Kita suka bikin semua jadi lucu aja sih. Kayak Nggak bikin stres dong. nggak ya, saya udah di level stres. Ya udah deh, hajarnya sampai gila. Diketawain aja. Jadi dibikin lucu tuh. Terus saking stresnya diketawain. Nggak diurusin habis itu. Ya udah biarin aja. Apa ya? Yang paling stres apa ya? Ya paling ini aja sih, kayak kita tuh jadwal sih. Karena kan Oh iya. kita 3 orang. 3 orang ini kan prinsipal di studionya masing-masing. Sebenarnya yang stres kayaknya si Ayas dia nyari waktu kita kayak bisanya kapan gitu. Oke. Bisanya kapan. Kayak ya walaupun pas lagi kita asistensi nggak semuanya komplit ya bertiga atau siapa nyusul gitu. Telat atau apa. Sampai ini kayak Mbak Weni sama Sani itu udah tahu kalau misalnya Senin kayak Dani nggak akan mungkin deh bisa karena Senin pasti meeting sampai kita udah bisa nggak selain Senin kayak udah sampai tahu jadwal masing-masing gitu. Saking susahnya nyari jadwal. Selebihnya sih kayak semuanya dibikin lucu aja ya. Yang bikin stres apa ya? Kalau gue bilang yang bikin stres manajemen konflik. Oh iya itu. Oke. Yang keributan-keributan itu maksudnya? Salah satu di antara. Iya. Karena kita udah udah
udah capek mungkin ya. Udah kayak in the end of the journey, tapi we have to manage the conflict. Sebagai mediator itu menurut saya tuh salah satu yang lumayan stressful sih. Karena kayak udah waktu, kayaknya udah nggak akan mungkin sempat revisi lagi. Terus sampai bobo di hall. Kayaknya ya udah ya makan ketoprak. Artinya yang next RCID mesti ada ruangan bobo kurator. Ada sih. Oh, ada. Ada bobo kurator, kita disediain hotel, ada Ada ruangan khusus sendiri untuk juga kurator. buat kurator. Cuma ya kadang-kadang ya kita kan ya mungkin beda kurator beda juga ya. Kalau kita tuh kayak gatel aja gitu, kayak ini kok belum beres ya udah kita nongkrongin. Terus paling balik ke hotel cuma buat mandi, touch up, makeup. Jadi memang aku lihat di sini, nggak tahu ya untuk yang RCID atau pameran, kita tuh dibilangin, gue baru sadar begitu lo ngomong gini, kita kan diminta untuk menunjuk usulan kurator berikutnya, ya. Terus yang kita tunjuk ada satu nama ya, atau ada yang dua nama yang sama gitu. Kenapa? Punya apa namanya? Atau gue lupa kata-katanya. Punya bukan semangat apa? Punya Spirit. bukan spirit apa? Itu Mbak. Dulu. Iya, mau buka dulu. Enggak. Buka dulu boleh. Ini kata-kata lu. Now it's on you. Si itu tuh. Itu punya apa yang gede? Energi. Nah, energi. Kita harus punya energi yang besar. Oh iya Oke. benar. Gila, gimana nggak sih? Iya, Dan energinya harus. punya energi yang besar dan harus konsisten tuh. Dan komit sih Mbak. Dan komitmen yang tinggi. Oke. Ini kayak ultra maraton. Kayak Iya, ultra trail. Kayak trail. Oke, karena setahun ya. Iya. Intens. Iya. Oh, sekarang udah ditunjuk tapi. Belum. Oh, tapi kalian sudah suggest nama. Udah. Nah itu juga kayaknya menurut aku itu Baru pertama loh, terobosan Heeh. sih sebenarnya. Jadi dari IAI bikin form ke ex kurator. Semua Dari kurator. dulu sampai sekarang 2026 untuk kasih feedback gitu. Apa next temanya nih apa? Ya kita sampai ditanya itu temanya next itu apa sama siapa kuratornya. Oke. Suruh kasih 2 nama tapi gua ngasih 3, nggak tahu lu ngasih berapa? 2. Dua, gue dua. Aku nurut anak. Aku dua. Oke, so menurut kalian achievement kalian sebagai kurator kali ini apa? Yang lain dulu. Gue tadi belum jawab yang stres apa ya? Nggak ada ya udah ya. Nggak ada. Artinya lu menikmati banget sama Enggak sih. posisi lu sebagai Enggak. kurator ini. Enggak juga. Padahal dia bisa dibilang dia yang harusnya paling stressful karena dia yang biasanya dia menangani conflict of interest. Gue tapi Emang galak ya. tapi emang Berarti macan. hamin 1 tuh gue akan kayaknya tumbang sakit. Oke. Ya, Jadi dia- gue dia tinggal pernah. hotel udah gue tutup mata. Tapi kan kita ganti ya. Gue tutup mata tuh. Tes lighting aku sendiri ya. Apa? Tes lighting aku Oh, iya. sendiri. Jadi emang kayak Bang. menurut aku yang paling stres itu adalah kan kalau sebagai kurator kita yang tadi Mbak Weni bilang udah ada vision. Terus visionnya kan turun ke mission tuh ya. Jadi mau ini biar visionnya nyampe. Dan itu very subtle disampaikannya gitu. Orang bisa ngerasain atmosfer yang beda melalui turunan itu kan akibatnya. Nah poin-poinnya ini yang itu kan ekspektasi juga ya. Ya. Nah itu tuh yang sampai nggak sampai itu sebenarnya yang stressful. Tapi itu sifatnya sebenarnya internal lah. Kayak internal dan personal. Gimana Oke. kita mau accept itu apa enggak. Sampai sejauh mana kita menginterupsi eksekusi gitu. Karena kan kasusnya di sini kita kurator. Ya kalau jatuhnya di doer ya mau bisa apa gitu. Kalau masalahnya adalah di eksekutornya gitu, bukan di thinkernya gitu. Ya. Kayaknya itu yang stressful. Dan karena skalanya begitu besar, kemampuan kita untuk menusuk ke dalam pisau yang lebih dalam lagi agak nggak nyampe gitu. Dan ada birokrasi, ada apa dan segala macam yang itu udah di luar daripada Ranah Iya. kurator. Iya. ranah Faktor kita. eksternal lalu nggak bisa terlalu banyak intervensi Ada juga kan? internalnya juga. Oh ada juga. Oke, maksud gua tuh di luarnya ya Di luarnya kurator kurator sebenarnya kan. sebenarnya, tapi Kuratornya karena lah, ada peduli, siapa lah gitu Karena kayaknya. peduli gitu ya. Karena yang tadi lo bilang balik lagi
kurator wajahnya. Oh, yang aku cerita dong yang Iya, kemarin. Iya. Masih ada masyarakat Indonesia yang berpikir ini media ya, orang media bahkan. Misalnya kemarin ada sampai di hari pertama pas kita opening kan memang ada beberapa instalasi yang tidak selesai ya, mungkin 70%, 80%. Itu tuh tapi yang disalahkan kurator. Oke. Lucu kan? Kuratornya suruh ikutan ngebangun. Iya makanya yang karena kita itu, tapi kan itu nggak maksud aku ya mungkin memang arsitektur aja masih harus disosialisasikan dengan baik dan benar dan meluas gitu, apalagi kata-kata profesi kurator. Jadi mungkin memang ya wajar lah kalau orang nggak ngerti kurator tuh scope-nya apa. Jadi kalau miswak dikit salah kurator, apa dikit salah kurator, ini dikit salah kurator. Brand itu nggak ada butuh apa nggak apa, kurator yang angkat telepon. Benar. Jadi CS dong kalau gitu, CS. Iya kayak gitu misalnya. Tapi kan itu proses pembelajaran. Ya kan itu learning curve. Kalau kita memang nanti pasti akan ada di kondisi idealnya, Indonesia akan tahu itu kurator kayak apa, kerjanya gimana dan kondisinya ideal. Tapi kita kan lagi menuju ke sana step-stepnya. Jadi pasti yang pahit-pahitnya ada tuh gitu. Oke. Arch ID ini apa artinya personally for you guys? Pembuktian diri, self actualizations. Jadi kita kan sebagai arsitek, ketiga kita kan ada prinsipal di masing-masing giro. Biasanya kan kita ngerjain proyek ya, bekerja dalam suatu lingkup proyek yang ya ketemu sama klien, apa teman-teman konsultan gitu. Nah di sini kita menghadapi game changer yang lebih luas, ya bukan cuman satu lingkup project tapi juga beberapa lingkup. Jadi maksudnya kayak teman arsitek kita harus hadapin, teman brand kita harus hadapin, politician kita harus hadapin. Itu banyak hal. Politician? Iya. Oke, itu off the record. Walaupun kita mendampingi ya, tapi kita ikutlah di dalam situ. Maksudnya untuk menemani lah gitu, untuk keberhasilan daripada RCI. Tapi banyak hal yang kalau menurut saya itu adalah bukan hanya self actualization tapi juga self learning. Banyak hal yang saya tidak ketahui bahwa dunia RCID atau pameran bisa sejauh ini ya, keterlibatan sebagai kurator. Jadi bukan hanya kita bisa mengaktualisasi, ya kan pendapat kan kita bisa bebas mengeluarkan pendapat kita ya sebagai kurator ya. Oh kita mau gini, mau skema sintesa pendapat gini, itu self actualization menurut saya bagian. Tapi kita juga ada self learning yang secara kita tidak sadari terbangun tuh selama setahun itu. Sedikit demi sedikit kebuka, oh harusnya begini-begini, dan itu sebetulnya kita sudah pelajari sebagai arsitek. Tapi it's a very dynamic process. Jadi kadang-kadang ada sesuatu hal, proses-proses yang kita ekspektasi. Tapi banyak juga proses-proses yang sangat dynamic dan sangat organik yang kadang-kadang membutuhkan kita sangat fleksibel. Benar gak sih? Kita bertiga is a very strong people. Kelihatan kan? Ya gak? So we have to be very careful, right? In order to, untuk achieve this event supaya berhasil. Kita harus banyak punya fleksibilitas. Bukan cuma di antara kita loh. Sama program director kita juga ya. Juga dengan CIS kita harus punya banyak fleksibilitas. Itu di situ adalah salah satu for myself self learning saya yang paling tinggi. Harus punya banyak fleksibilitas. Mungkin karena umur ya, gue harus punya lebih banyak fleksibilitas dibandingkan yang lain-lain yang masih panjang jalan, lebih panjang lah jalannya gitu. Tapi nggak tahu juga kali Mbak. Ya, tapi ya itu fleksibilitas itu yang sangat tinggi yang harus, dan diplomasi. Itu penting banget kayaknya ya. Penting banget. Kita sebagai kurator bukan cuma nama Afina Kamal atau Hadi Design yang dibawa, tapi nama kita bertiga. Benar nggak sih? Iya. As a person ya. Diplomatik, cara kita ngomong tuh juga menggambarkan RCID gitu. Menggambarkan perusahaan kita loh. We are the face of our company.
gue kan di drill juga sebelumnya nih, Hmm. jangan salah ngomong nih kayak gitu kan juga. Ya kan, we are the advocate juga. Kita harus jadi penasehat juga. Itu hal yang banyak sekali sih kita lakukan. Jadi we are very fortunate. Kalau dalam hal ini saya sangat bersyukur saya mendapatkan kesempatan ini. Tidak setimpal dengan apa yang mungkin orang luar yakini ya. Tapi apa yang saya dapat ya alhamdulillah ya semoga itu membawa manfaat yang banyak ya buat saya dan teman-teman yang lain. Kalau dari gue gitu. Ayo, apa ya? Gue kemarin gue selalu bilang beres RKID itu kayak kena tsunami. Jadi kalau aku belum pernah kena tsunami, alhamdulillahnya. Sebulan masih kayak, dan lo masih jet lag nggak? Karena untuk buat physical recovery betul, aja butuh betul. 1 minggu. Hmm. Habis itu buat rhythm, buat pacing gitu, balik ke kerja, ke kantor, ke project atau ke sosialisasi 2 minggu. Saya nggak nyangka. Karena kalau saya selain arsitektur kan sebenarnya aku sering terlibat juga di show gitu kan, kayak pertunjukan teater atau apa. Itu kan sebenarnya orang event lah hitungannya. Ya. Tapi ini lebih daripada itu capeknya. Dan tapi yang sebenarnya nggak tahu ini achievement atau itu artinya RKID atau apa. Tapi saya mau lihatnya pakai kacamata yang lebih besar lagi. RKID yang umurnya baru 6 tahun bisa berkembang kayak gini. Kita bisa ukur ambisiusnya orang Indonesia kayak apa dari situ. Saya selalu bilang sama teman-teman CIS dan teman-teman IAI yang terlibat di dalam RKID, ini tuh makhluk aneh, maksudnya unik, in a good way. Kamu nggak bisa ketemu di negara lain, tapi saya selalu percaya melalui RKID ini bahkan itu divalidkan ide saya bahwa jangan main sama orang Indonesia ya. Gitu. Kenapa? Kenapa? Karena kita punya semuanya, resources, materials. Cuman kadang kita memang secara informasi itu suka dibutakan gitu. Sehingga keputusan yang diambil mungkin suka salah atau kurang tepat atau apa. Padahal bekal kita di belakang tuh tenaga kita nih itu kuat banget. Makanya banyak teman-teman yang datang, visitor yang dari luar negeri kemarin datang itu mereka mangap-mangap sebenarnya. Gila ya, Indonesian architect, Indonesian contractors, Indonesian brand kok bisa kayak gini. Orang yang mereka punya prinsipal di luar, pengembangan development produknya di Indonesia itu beda banget. Gimana cara kita marketinginnya, gimana mereka ini. We are very unique dan we have so much potentials. Itu yang aku dapetin gitu. Jadi kalau kita mau grow lebih daripada RKID, mau jadi bangsa yang besar itu sebenarnya mungkin banget. Cuman tinggal mau vektor energinya sama nggak ke arah yang sama itu. Hidden agendanya ada nggak? Tapi kalau semuanya udah setuju ke satu arah yang sama, aku pikir kita bisa jadi sesuatu yang lebih besar yang mungkin ditakutin sama orang-orang yang lain. Yang that's why kayaknya kita we are on the cage aja gitu. Itu. Dani mau jawab nggak? Dia masih mikir kayaknya. Enggak sih. Kalau aku mungkin tadi ya achievement dan apa ya. Aku tuh selalu senang dengan memberi manfaat, membuat dampak yang baik ya. Terutama di dunia arsitektur karena memang profesi saya di dunia arsitektur gitu. Menjadi part dari ArchID 2026 yang di mana diinisiasi oleh Ikatan Arsitektur Indonesia, Arsitek Indonesia gitu ya. Ini adalah seperti saya mendapatkan peran untuk membuat dampak yang lebih baik di dunia arsitektur Indonesia gitu dengan cara ini gitu. Makanya tadi ya tentang yang tadi kita sempat diskusi lumayan panas tadi ya sebenarnya endingnya tuh adalah semua untuk kebaikan arsitektur Indonesia. Bukan cuma hanya untuk teman-teman yang mungkin yang lagi rame ya ber-STRA saja, tapi mungkin bisa buat semuanya merata dari Sabang sampai Merauke. Indonesia yang tadi Sani juga bilang gitu. Indonesia tuh negara yang besar gitu. Kita tuh dikenal dengan sumbernya tuh lengkap, komplit, sumber daya manusia, sumber daya alamnya tuh komplit gitu. Ini tuh saatnya kita tuh dilihat oleh negara lain gitu, dunia gitu. Bagaimana caranya? Ya mungkin ini adalah salah satunya gitu dengan adanya RKID gitu. Kita membuat sebuah gebrakan yang even better ya, hopefully next year-nya even better lagi untuk
memajukan arsitektur Indonesia. Gitu. Tadi Sani juga sempat mention dengan achievement teman-teman kita yang mungkin bukan dari kalangan yang high end ya, mereka sudah aware dengan adanya profesi arsitektur. Itu karena apa? Mungkin karena publisitas tentang arsitektur udah lebih Luas. umum, udah lebih luas. Dan Ya. ini adalah media yang lain untuk memperkenalkan arsitektur kepada halayak lebih luas lagi, lebih ramai. Itu sih mungkin. Jadi arsitektur sekarang lebih Inklusif. ya. Betul. Yes. Yang sering dipakai mungkin overuse word juga. Tapi itu meaningnya jelas Iya, dan benar, sesuai benar. lagi kita mau Iya, achieve benar. gitu. Iya. Oke. Jadi kalau ditunjuk jadi kurator lagi mau nggak? Enggak. Action. Enggak ya, gantian dong buat teman-teman yang lain. nggak mau, nggak boleh. Oh nggak boleh. Aman dan diplomatis. Ya, udah cukup sekali lah. Cukup sekali ya. Harus ada kesempatan buat yang lain. Oke. Mm-mm. Kan presiden aja kan katanya bisa waktu dulu tuh dibelokin kan. Bisa kok bagus banget soalnya udahlah lagi lah gitu. Kalau Enggak andai sih. kan boleh mau nggak tapi? Enggak. Enggak juga. Enggak. Masa Tetap mau nggak kena, boleh. masa kena tsunami 2 kali? Jangan. Udah kali.